Jadi kalau dibilang cucu Nabi, kok malah mirip Hitler gitu dari ciri-ciri, sifat dan karakteristiknya gitu. Jadi sangat diragukan. Ini cucu Nabi atau cucu Hitler jadinya? Cucu Hitler kayaknya. Nah begitu. Mau kemana? Ini udah pakai sarungan gitu. Mau ronda tuh. Oh, jangan dulu atuh, Neng mau nanya. Udah siap-siap nih Ten. Itu udah pada nungguin teman-teman di luar. Terus aku Bapak-bapak. harus bertanya pada siapa? Pada suami orang kan nggak mungkin. Nah, suka aneh-aneh ya pernyataannya tuh, statementnya tuh suka aneh-aneh. Ya udah sok mau nanya apa? Ketawa lagi. Jadi itu Neng teh bingung masalah ini ya. Kayaknya teh tiap hari tuh orang tuh ngomongin nasab terus. Oh. Sampai mau makan ingat nasab, mau minum ingat Oh nasab, lupa. mau mandi ingat nasab. Menurut A tuh nasab tuh kayak sekarang tuh lagi kayak gimana, dangerous banget apa gimana gitu. Soal nasabnya begitulah. Kalau Ama melihatnya ya dari kacamata saya gitu. Saya mah pengen ngebahas ini aja lah soal nasab. Terus mereka yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi itu kan yang jadi masalah sekarang itu kan mereka ya. Nah, mau melihat bahwa kalau mereka mengaku sebagai cucu Nabi, terus mereka nasabnya itu bersambung kepada Rasulullah, nah benar nggak sih gitu? Kita melihatnya jangan nggak usah jauh-jauh dulu lah, dari ciri-ciri aja atau sifat dan karakteristik mereka yang mengaku nasab tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia gitu. Jadi begini, kan pada dasarnya ya nasab itu adalah garis keturunan secara definisi. Salah satu definisi adalah garis keturunan. Jadi misalnya saya adalah seorang anak dari Bapak Anu misalnya. Kemudian bapak saya itu dikenal oleh masyarakat, dikenal oleh orang-orang sebagai orang yang baik misalnya ya. Orang yang suka menolong, orang yang ramah, orang yang memiliki jiwa yang besar, jiwa sosial yang tinggi begitu. Kemudian mereka ketika seseorang yang mengenal bapak saya kemudian bertemu dengan saya dan saya mengatakan saya adalah anak Bapak Anu yang dikenal oleh orang tersebut, maka orang tersebut pasti akan melihat ada nggak sifat atau karakteristik atau hal-hal yang sama yang sesuai dengan bapak saya itu. Nah, kalau saya kelakuannya bertolak belakang dengan bapak saya, maka orang akan ragu, bener nggak sih maneh teh? Bener nggak sih kamu teh anaknya si Bapak Anu gitu? Kalau si Bapak Anu yang saya kenal adalah orang yang baik, orang yang berkepribadian bagus, orang yang berakhlak dan berbudi pekerti bagus. Kok kamu ngaku-ngaku anaknya tapi nggak kayak bapak kamu? Nah, orang akan ragu gitu. Nah, kita juga bisa terapkan secara umum ya, secara general untuk pengenalan awal, untuk identifikasi awal ya kita lihat aja dari situ gitu. Ada sifat genetik yang diturunkan gitu ya. Ya terlepas dari sifat genetik, tapi kalau seseorang mengaku nasabnya tersambung kepada seseorang, apalagi yang diaku-aku itu adalah seorang Rasulullah, ya mau nggak mau harus mencontoh, harus menunjukkan bahwa saya cucu Nabi, ya saya mencontoh kepada Nabi. Harus lebih dari orang lain yang bukan cucunya atau bukan orang yang mengaku sebagai cucunya. Begitu. Kan begitu. Jadi kan kalau misalnya aku cucu Nabi kan nggak mungkin Nabi kayak cat mesum gitu, nggak mungkin ya. Ya iyalah. Nabi bilang curut gitu. Betul, terlepas dari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seorang yang dijaga dari dosa dan kesalahan, seorang yang maksum. Nah, walaupun kita tidak bisa mencapai derajat maksum itu, minimal adalah gitu akhlaknya, budi pekertinya, mencontoh gitu kesehariannya. Rasulullah sendiri mulutnya lembut banget kan ya? Iya, nah Rasulullah itu tidak pernah mengeluarkan kata-kata kotor, apalagi menyebut-nyebut binatang seperti itu, nggak pernah. Bahkan sampai ke non muslim pun beliau berlaku, bertutur kata, bersikap baik gitu, seperti itu, apalagi kepada sesama muslim. Nggak kafir kafir kan ya? Iyalah. Terus kemudian dari yang saya amatinya, jadi kenapa ya
ngakunya cucu Nabi, tapi kok kalau dari pengamatan nih ya, ada setidaknya 3 hal yang saya temukan ternyata malah mirip dengan seseorang gitu. Ngakunya cucu Nabi, tapi dari pengamatan saya ya, pengamatan saya ini mah ada seorang tokoh yang kok kayaknya mirip gitu dengan mereka-mereka yang mengaku sebagai cucu Nabi teh gitu. Nah, tokoh itu bukan tokoh yang bisa dianggap namanya baik ya. Ini jadi tokoh itu yang saya amati dari mereka itu malah mirip seorang Adolf Hitler. Ngaku cucu Nabi, tapi dari pengamatan saya mah malah ada beberapa karakteristik dan kriteria yang menurut saya malah mirip si Hitler. Kayak gimana tuh Kang miripnya tuh? Setidaknya ada 3 ya yang saya amati itu. Pertama adalah megalomania. Jadi megalomania itu adalah sebuah sikap ya, sebuah sikap seseorang yang merasa dirinya lebih tinggi, dirinya lebih mulia, dirinya memiliki kekuasaan, dirinya memiliki kuasa yang lebih dari orang lain. Begitu. Nah, ini sebetulnya sebuah kondisi psikologis ya, sebuah kondisi kejiwaan yang diidap seseorang gitu. Nah, dalam hal ini di tokoh dunia yang terkenal punya megalomania itu yaitu Adolf Hitler begitu. Kayak apa aja tuh biasanya kelakuannya? Ya kayak yang sekarang kita lihat. Apa-apa saya cucu Nabi, saya nasab mulia, di dalam darah saya ada mengalir keakuan gitu ya. Keakuan, terus merendahkan orang lain yang bukan golongan mereka gitu. Underestimate. Iya, seperti itu. Dan itu adalah sebuah dari dunia dari sudut pandang dunia kedokteran, itu adalah sebuah gejala gangguan kejiwaan. Nah, itu pertama ya dari megalomania. Kedua, mereka dibesarkan dengan doktrin dan propaganda yang dilakukan secara masif dan terstruktur, terorganisir gitu. Hitler terkenal menjadi besar dari seseorang yang hanya prajurit biasa, kemudian bisa menjadi seorang pemimpin Jerman, seorang kanselir Jerman, itu lewat propaganda. Dan kita kenal dalam sejarah dunia bahwa propaganda yang dimiliki oleh Jerman pada saat itu adalah sebuah propaganda dengan media yang paling canggih di saat itu gitu. Nah, itu kita lihat juga sama kayak mereka itu dibesarkan oleh apa? Oleh doktrin, oleh dogma, oleh propaganda dalam media-media. Dari zaman dulu ya, soal media kan berarti mengikuti zaman gitu. Media apa yang ada pada saat zaman itu ya, itu dipakai gitu. Dan itu benar-benar sebuah strategi yang memang berhasil membesarkan nama seorang Adolf Hitler. Dulu di siaran radio, dulu kan belum ada siaran televisi ya, waktu zaman Adolf Hitler itu. Lewat pamflet-pamflet, poster-poster di seluruh negara Jerman dan kemudian di negara-negara yang mereka jajah, lewat selebaran-selebaran yang disebarkan lewat pesawat udara tuh. Seperti itu. Dan ya itu kesamaan yang kedua ya. Begitu. Jadi dari megalomania kemudian mereka dibesarkan oleh propaganda, oleh pemberitaan dengan kisah-kisah, dongeng-dongeng yang membesar-besarkan nama mereka begitu. Dan yang ketiga adalah ada satu nilai, ada suatu nilai atau ada suatu paham yang berupa ajaran atau prinsip yang dikedepankan oleh si Hitler. Dan itu berlaku juga ternyata sama seperti orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi ini, orang-orang yang mengagung-agungkan nasab ini. Kalau Hitler mah pakai apa? Dia mengagung-agungkan ras Arya, ras kulit putih sebagai ras manusia terbaik di dunia. Sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan yang terbaik, begitu. Sehingga ras-ras lain adalah ras-ras budak, ras-ras yang lemah yang harus ditaklukkan oleh mereka dan harus menjadi hamba mereka, harus jadi budak
ras Arya tersebut, begitu. Jahat ya. Iya. Nah, kita lihat persamaannya sama kan. Iya. Kalau Hitler mengedepankan atau dia punya senjata yang namanya rasisme atau nilai atau paham tentang keagungan ras Arya, kalau mereka yang mengaku-ngaku cucu Nabi itu, mereka mengedepankan nasab itu. Kalau Hitler mah ras Arya, nah kalau mereka si cucu-cucu yang wallahu alam benar atau enggaknya itu nasab gitu. Ras Arya nasab sama nilainya, bentuk nilainya, dan kemudian doktrin-doktrin bahwa selain nasab mereka, selain dari jalur keturunan mereka itu lebih rendah, itu adalah orang-orang yang harus melayani mereka. Masih sama. Jadi dari tiga hal itu kesamaannya yang saya tangkap gitu ya dari pengamatan saya pribadi, itu tentang megalomania, tentang dibesarkan oleh propaganda, dan ketiga yaitu nilai yang mereka bawa yang kemudian mereka jadikan senjata untuk menipu umat, untuk membesarkan mereka dan membuat umat ikut pada apa yang mereka omongkan, apa yang mereka dakwahkan, begitu. Kalau sekarang kan mereka yang nasab ini kan dengan kedok agama, dengan nama Rasulullah yang dijadikan tameng kan. Kalau Hitler dulu dengan apa? Agama juga menjadi salah satu yang dijadikan kendaraan oleh dia gitu. Sama berarti ya? Iya. Sama banget. Begitu. Ya hampir mirip banget gitu. Cuman kalau Hitler mah bawanya keagungan dan kemuliaan ras Arya. Nah, kalau cucu-cucu yang belum jelas ini membawa nasab gitu. Beda nilainya doang gitu, beda jenisnya aja. Iya. Kalau cara-cara dan kalau secara prakteknya ya hampir sama, karena didorong juga oleh agama gitu. Mereka Hitler memperalat juga agama untuk membenarkan pendapat atau membenarkan teori dia itu, begitu. Jadi kalau dibilang cucu Nabi, kok malah mirip Hitler gitu dari ciri-ciri, sifat dan karakteristiknya gitu. Jadi sangat diragukan. Cucu Nabi atau cucu Hitler jadinya? Cucu Hitler kayaknya. Nah begitu. Cucu Hitler. Makanya kan ada tokoh mereka yang itu yang mirip-mirip Hitler. Kumisnya kan ada yang rada mirip. Iya, yang kayak Chaplin gini, si Unyil. Si Unyil kan mirip-mirip Chaplin. Si Unyil yang kan Chaplin itu kan karakter dia tuh ngeledek Hitler gitu, makanya dia pakai kumis gitu. Nah ini mirip, ada yang mirip. Iya. Jadi lucu juga ya. Jadi begitu soal nasab ya. Kalau dari salah satu pembahasan tentang nasab dari sudut pandang saya begitu ya. Ya saya mah tukang ngaronda doang lah. Ya. Iya. Begitu. Apa sih atuh? Tukang ronda. Dibanding mereka yang nasabnya mulia itu, aduh, saya mah bukan siapa-siapa. Kita mah bukan siapa-siapa. Iya, tuh kita mah bukan siapa-siapa. Kita mah cuma kita mah remeh ranginang tuh. Kita mah serpihan ranginang. Tapi enak loh. Jadi begitu ya teman-teman, ini si Neng ini mengganggu jadwal saya sebetulnya gitu. Jadi ya seperti itulah singkatnya ya penjelasan yang bisa saya share ke teman-teman saat ini begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti lah gitu ya. Iya. Terutama si Neng ini sulit mengerti begitu. Enak aja. Makasih loh Kang. Iya, sama-sama Akang. Makasih loh A, udah kasahawai. Makasih loh A udah dijelasin sehingga aku bertambah kecerdasan. Alhamdulillah atau amin ya rabbal alamin. I love you, Beb. Ya, sama-sama. Muah. Ya udah ya, ini saya mau kontrang-kontreng dulu nih ke depan ya. Iya. Begitu ya saudara-saudara, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampai jumpa di video yang lain.